saudara. Shalom saudara. Kita akan mulai perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dahulu untuk meminta Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Semua berkat yang telah Engkau berikan bagi kami mengucap syukur atas apa yang telah kami terima Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca di Yesaya 6 ayat 1 sampai 5 sebenarnya. Kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa deh, kita lanjutkan sampai 13 ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Saudara, saya sebenarnya akan membahas di ayat yang kelima saja. Dan ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama saja ya. Di sini dikatakan bahwa Yesaya itu
melihat Tuhan duduk di atas tahta. Nah, saudara, orang yang diberi kesempatan untuk melihat Tuhan itu anugerah, saudara. Ya. Orang yang diberi kesempatan untuk melihat Tuhan mungkin secara kasat mata, lihat atau secara mimpi, ya ketika dia mungkin duduk, dia bisa melihat apa yang dilihatnya berubah. Jadi dilihatnya itu berubah. Nah, seperti itu, saudara. Jadi itu satu anugerah. Tapi gini ya, saudara. Ketika kita diizinkan untuk melihat Tuhan, sedangkan kita manusia yang walaupun di sini menurut saya ini dia orang yang taat Tuhan ya. Sampai Tuhan mau pakai dia orang yang taat. Dan dia pasti memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga Tuhan pilih dia. Ya. Jadi orang yang taat sama Tuhan ketika bertemu dengan Tuhan, dia tetap akan melakukan yang di ayat 5. Yang Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Jadi ketika orang melihat Tuhan di atas tahtanya, itu sebenarnya apa yang ada di dalam diri manusia itu mengalami ketakutan luar biasa. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada Yesaya, saudara. Orang-orang yang melihat Tuhan secara langsung, mereka mengalami ketakutan demi ketakutan. Tapi ketakutan bukan ketakutan bisa dimatiin kapan aja gitu loh. Itu loh yang dirasakan. Bisa mati kapan aja karena kita ketemu dengan Sang pemberi hidup itu. Sang yang bisa memberi hidup atau ya udah selesai. Hidupmu saat ini selesai. Bisa seperti itu. Jadi kita dihadapkan pada Tuhan yang menentukan hidup kita, kamu hidup or enggak gitu. Dan ini terjadi juga bangsa Israel ketika dia di gunung, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia ngomong, "Musa, kamu saja yang naik. Jangan sampai kita binasa gara-gara ada Tuhan ini," gitu. Bangsa Israel pun merasa ketakutan ketika mereka di gunung Tuhan. Makanya mereka menyuruh Musa saja yang naik. Mereka tetap di bawah saja. Gitu. Dan juga ini terjadi pada Ayub. Ketika Tuhan mendatangi Ayub, di mana ketika Ayub waktu itu dia ditimpa masalah, musibah, anaknya mati, harta bendanya hilang, istrinya maki-maki dia, suruh tinggalin Tuhan. Sahabat-sahabatnya ngomong sama dia, "Kamu pasti banyak buat dosa, makanya kamu ditimpa kemalangan-kemalangan." Ayub membela diri, saudara, karena dia sepanjang hidupnya itu memang benar-benar saleh. Dia benar-benar mentaati apa yang Tuhan mau. Ketika anaknya pesta pora, dia mempersembahkan korban untuk meminta ampun sama Tuhan untuk anak-anaknya. Karena dia berpikir nanti anaknya bikin salah, mendukakan Tuhan, nanti anaknya dia berdoa sekali untuk anak-anaknya supaya Tuhan ampuni anak-anaknya. Dan ketika dia disalah-salahkan, dia membela diri. Dan saya secara manusia, Ayub itu ya wajar lah. Manusia ketika dia sudah berbuat baik dan kemudian dia ditimpa masalah dan kemudian dia membela diri, sebenarnya wajar. Tapi ketika Tuhan menemui Ayub secara langsung dengan kemegahan dan kebesarannya,
Ayub juga mengalami ketakutan, saudara. Dia ngomong, siapa aku? Ayub juga ngerasa manusia yang gak berdaya di hadapan Tuhan, yang berdosa, yang ya banyak kelemahan dalam diri Ayub ketika dihadapkan pada Tuhan, pencipta segalanya. Daniel juga sama, saudara. Ketika Daniel mimpi, mendapat penglihatan, ketemu sama Tuhan, dia juga mengalami hal yang sama. Bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan terjadi juga pada Petrus, saudara. Ketika Petrus diajak berdoa di Taman Getsemani sama Tuhan bersama 3 orang yang lain. Kemudian Tuhan berdoa di situ dan Petrus tertidur. Dan ketika itu Tuhan datang, Elia dan Musa membicarakan tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi ketika mereka mau pergi, Petrus baru buka mata. Terus lihat, wah dia senang sekali, wah bisa lihat Elia, bisa lihat Musa. Dia senang sekali bisa melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa pada masa lalu untuk bangsa Israel. Tapi habis dia senang sampai dia ngomong, Tuhan biar saya bikin kemah untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu supaya berkemah di situ biar masing-masing punya tempat istirahat gitu. Dan ketika dia sudah mengatakan itu, baru saja mengatakan itu, awan datang menyelingkupi tempat itu dan Tuhan berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia. Dan Petrus melihat Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam awan itu, dan Petrus ketakutan sekali. Nah, inilah yang saya mau bicarakan pada saudara, bahwa seseorang yang ketika melihat Tuhan, dia akan mengalami ketakutan. Ya, ketakutan apa? Ketakutan dirinya akan dibinasakan. Ini mungkin sama juga seperti ketika Adam dan Hawa makan pohon buah yang tidak diperbolehkan. Ketika mereka mendengar Allah mau datang, mereka langsung sembunyi, takut sama Tuhan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita di hadapan Tuhan, bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Makanya saya itu sangat sedih, saudara, ketika banyak hamba Tuhan yang merasa, oh saya lebih rohani dibanding ini doktrinnya salah, itu salah, ini salah. Mereka saling menghakimi dan saya sangat sedih sekali. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita di hadapan Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Dan apa yang kita banggakan selama di dunia ini itu tidak ada artinya, saudara. Karena kita memang benar-benar di hadapan Tuhan itu sebagai manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang banyak salah. Sebagai manusia yang mungkin serakah. Segala dosa-dosa manusia yang ada itu terjadi. Kita rasakan. Gini, saudara. Kita itu kadang berdosa, kadang enggak. Kita kadang ngomongin orang. Jangan pikir ngomongin orang itu bukan dosa ya. Ngomongin orang itu dosa, gosip. Itu dosa. Karena kita ngomongin kejelekan orang, menghakimi orang lain. Itu dosa, saudara. Atau kita mikirin sesuatu yang kita sebel sama orang. Terus kita rasain kamu. Terus orang itu misal sakit atau apa, terus kita mikir, rasain kamu dihukum sama Tuhan. Nah, kita dalam pikiran kita berdosa karena kita menghakimi orang lain. Gitu. Atau kita menginginkan, ada orang yang menginginkan mungkin orang lain, istri orang lain atau punya orang lain melakukan zina. Padahal dia masih punya istri.
Dia gak suka dengan istrinya, dia akan tinggalkan istrinya dan dia akan nikahi perempuan itu. Karena dia pikir istrinya gak sesuai dengan yang dia mau. Lalu dia akan tinggalkan istrinya dan dia akan menikah. Itu dia sudah berdosa dengan pikirannya. Karena dari pikiran itu akan timbul di dalam tindakan dan akan timbul dalam perbuatan. Saudara, di sini saya mengajak saudara untuk saudara mulai mencari Tuhan. Sebenarnya ketika saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan. Saudara akan mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saudara akan mulai mengetahui sebenarnya Tuhan itu mau apa. Tuhan itu datang itu untuk semua manusia, saudara. Manusia yang di muka bumi. Tuhan Yesus datang untuk semua manusia di muka bumi, bukan hanya untuk Kristen saja. Kebetulan Kristen dan Katolik itu yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kebetulan. Dan orang yang di luar Kristen itu mungkin belum mendengar tentang berita Tuhan Yesus itu. Makanya mereka nggak percaya sama Tuhan karena belum mendengar. Tapi ketika mereka mendengar, kalau saudara lihat di banyak kesaksian orang-orang Islam yang pindah menjadi Kristen ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan langsung, itu tanpa kita khotbahi, orang-orang Kristen khotbahi, mereka bertobat percaya Tuhan Yesus. Bukan dari khotbah atau bukan dari ajakan tetangga atau apa. Mungkin malah mereka melihat perilaku orang-orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi. Mereka melihat Tuhan ada di orang itu. Sehingga mereka bertobat. Sehingga mereka mau mengenal Tuhan. Seperti itu saudara. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Tuhan, sampai saat ini pun saya masih meminta sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya banyak kelemahan, kekurangan. Saya tahu saya bukan anak Tuhan yang sempurna. Saya tahu saya masih berdosa. Tapi terima kasih untuk semua seperti di Yesaya ini ya. Ketika Yesaya mengatakan, aduh celaka nih, aku soalnya najis bibir. Najis bibir itu kan kita ngomong masih belum benar. Lalu yang ayat ke-7, yang serafim itu, ia menyentuhkan kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ketika kita menerima keselamatan itu, kita menerima Yesus itu sendiri, dosa kita diampuni. Ketika orang mengaku, Tuhan, aku butuh Tuhan, mungkin dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Seperti zaman perjanjian lama, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka mengenal sosok Tuhan itu. Bagaimana mereka mengenal sosok Tuhan itu? Karena manusia di bumi kan dilahirkan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Bapa. Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi mereka itu berdua itu mengenal Tuhan dan mereka pasti akan cerita sama anak-anaknya betapa mereka enak sekali di Taman Eden. Dan mereka betapa menyesal sekali mereka makan buah itu karena jadi mengingini sama seperti Tuhan, seperti bujukan ular tua itu. Tapi di saat mereka jatuh ke dalam dosa itu pun ya, mereka ambil daun untuk menutupi tubuhnya. Tuhan mengorbankan binatang.
Pertama kali Tuhan mengorbankan binatang adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia mengorbankan binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk Adam dan Hawa. Pengorbanan pertama yang diberikan oleh Tuhan secara simbolis itu Tuhan lakukan di Taman Eden. Dan makanya Tuhan ngomong, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Dan itu sudah dibicarakan oleh Bapa pada saat di Taman Eden. Dan itu pun pasti Hawa ingat bahwa dia keturunannya akan meremukkan kepala ular. Keturunannya itu akan menebus dosa manusia. Ada pengharapan bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir untuk menebus dosa manusia. Dan itu sudah diomongin dari awal Adam masih ada di Taman Eden sebelum mereka diusir. Adam dan Hawa sebelum mereka diusir. Konsep Mesias, konsep keturunan yang akan meremukkan kepala ular itu sudah dibicarakan Allah di Taman Eden. Sehingga itu pun dibicarakan oleh Adam dan Hawa keturunannya, ke anak-anaknya, dan pasti anak-anaknya cerita lagi ke anak-anaknya lagi, hingga seterusnya. Dan mereka yang menanti-nantikan adanya Tuhan itu. Karena Tuhan itu sebenarnya kekosongan di hati. Manusia itu memiliki kekosongan di hati dan itu hanya bisa diisi sama Tuhan. Dan gak mungkin banyak manusia yang berdosa. Karena memang manusia cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi di sekian banyak manusia yang berdosa, ada manusia yang memang tetap teguh memelihara perintah Tuhan. Misal Nuh dan keluarganya. Kenapa akhirnya Tuhan binasakan seluruh manusia di bumi? Dan Tuhan cuma selamatkan Nuh dan keluarganya ya karena Tuhan melihat hati Nuh yang selalu berpaut sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, dan Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Bayangkan saudara, misal saudara jadi Nuh. Saudara di antara orang-orang sekeliling saudara, terus saudara disuruh bikin batra di atas gunung. Orang-orang itu pasti akan lihat saudara sinting, edan, bikin kapal di atas gunung. Pasti orang-orang akan ngomongin saudara itu orang yang gila, sinting. Dan itu Nuh itu diolok-olok sepanjang dia bikin batra itu. Dia bikin batra yang sangat besar. Dan orang-orang gak percaya, lu bikin batra buat apa di atas gunung gede lagi? Mau kenapa? Mau ada apa? Gak terjadi apa-apa tuh. Ketika batra udah jadi pun gak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Terus dia masukin binatang-binatang. Terus dia ajak orang-orang, ayo masuk. Gak ada yang mau masuk saudara. Karena mereka melihat Nuh sinting, orang gak kenapa-kenapa. Gak terjadi apa-apa. Tapi ketika Nuh masuk ke dalam batra itu, ya, ketika tugasnya sudah selesai, Allah menutup pintu batra itu saudara. Pintu batra itu ditutup. Kemudian barulah terjadi banjir, hujan terus-menerus. Mungkin hujan hari pertama orang biasa-biasa aja. Gila ya Nuh ya, masuk ke bahtera hujan paling sehari 2 hari. Tapi ketika hujan sudah mulai 5 hari, 6 hari sudah mulai naik. Gila ini, gimana ini? Mungkin mereka ada yang mulai gedor-gedor bahtera. Atau yang mungkin mereka sudah mulai kelelep gini. Mereka mungkin gedor-gedor bahtera, Nuh tolong Nuh. Tapi karena baterainya begitu tinggi, mereka gak bisa naik. Mungkin seperti itu. Mereka gak bisa naik hingga akhirnya air nutup mereka dan mereka gak bisa melawan air itu. Karena memang air itu tinggi sekali sampai ke atas gunung kan berarti semua rumah
ketutup semua. Tidak ada yang selamat, saudara. Maka dari itu, kalau saat ini saudara masih hidup ya, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, saudara, dalam hidup saudara. Sehingga saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu, saya sebagai manusia pun saya tidak luput dari dosa. Dan ketika kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin saya habis ngomongin orang, ampuni saya. Atau kita lagi mikirin tentang orang lain, Tuhan ampuni aku. Mungkin saya mikirin yang jelek tentang orang. Atau mungkin kita menghakimi orang yang lain. Tuhan ampuni aku karena aku menghakimi orang lain. Kita bukanlah hakim untuk sesama kita. Karena yang akan menghakimi sesama kita adalah Tuhan. Kita di dunia, Tuhan ciptakan kita di dunia untuk menjadi pelayannya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sih cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bisa kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyanyi lagu pujian. Gak perlu kita menjadi seorang yang mencari kekuasaan atau apa. Gak perlu, saudara. Mencari kekuasaan yang di luar Tuhan ya, maksud saya. Tuhan bisa kasih kita kuasa memang. Tapi iblis juga bisa kasih kita kuasa. Kalau saudara melihat banyak sekali kejadian-kejadian ya yang di YouTube atau apa, saya baru menyadari bahwa iblis bekerja sangat luar biasa, saudara. Lewat K-pop, lewat YouTube, dan kenapa banyak K-pop yang akhirnya bunuh diri? Karena mereka ternyata dikorbankan, saudara, untuk mati. Dan kenapa kemarin saya juga mendengar orang yang berkata bahwa K-pop itu membuat orang yang mendengarnya itu ngerasa, oh aku harus beli nih. Karena pikirannya dipengaruhi, saudara. Bahkan ketika dia ngomong, temennya itu gak punya temen yang lain kecuali lagu-lagu itu. Dan dia gak punya uang pun, dia tetap ngotot harus beli lagu itu. Luar biasa, saudara. Iblis itu mempengaruhi orang-orang yang lemah lewat pikiran mereka untuk menjadi pengikut mereka. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kuasa-kuasa jahat di dunia ini. Mari kita mendekatkan diri sama Tuhan dan kita berpegang sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami pun sebenarnya lemah. Kami mohon kekuatan daripadamu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang kami sayangi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau singkapkan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia yang najis bibir. Kami manusia yang celaka ketika kami berhadapan denganmu. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan di hadapan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memiliki anugerah-Mu atas kami. Sehingga kami yang tidak berharga ini, kami dilayakkan oleh Engkau. Sehingga kami dikuduskan, kami disucikan, kami dilayakkan untuk Engkau pakai Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan ajar kami hari demi hari untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan,
Tolong kami supaya kami tidak bergosip lagi. Tolong kami supaya kami tidak memikirkan hal yang buruk. Tolong kami untuk tidak menghakimi orang lain. Tolong kami Tuhan untuk selalu mendoakan orang-orang lain yang bersalah kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan pemimpin-pemimpin pemerintahan, para menteri kabinet, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, dan setiap pejabat pemerintah yang ada. DPR, MPR, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kalau Engkau telah pilih mereka untuk saat ini, walaupun mereka baik ataupun tidak baik, itu semua adalah emang rencana-Mu, Tuhan. Tuhan tetapkan mereka di dalam posisi ini. Dan biarlah Tuhan kami minta Tuhan, saat ini Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang mereka pikirkan itu memikirkan pikiran-pikiran yang daripada-Mu, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang bertumbuh, yang berkembang, menjadi ekonomi yang lebih baik. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat ekonomi menjadi lebih baik, Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk tidak menyalahkan pemerintah, tapi tolong kami untuk selalu mengusahakan apa yang terbaik untuk mendukung pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan pakai kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai apa yang kami miliki sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.